Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan mRNA, hnRNP, dan snRNP bagian yang ketiga. Dengan topik splicing, peranan CTD Pol2 dalam pemrosesan, dan metilasi pre-mRNA. Dalam pemrosesan pre-mRNA eukariot, sekuen pengintervensi atau intron yang menginterupsi daerah penyandi atau ekson dibuang atau splice out. Dari kata splice out inilah jadi muncul istilah splicing. Dan dua ekson yang mengapit digabungkan. Dengan kata lain, splicing artinya proses pembuangan intron dan penggabungan ekson untuk menghasilkan mRNA yang matang. Reaksi splicing terjadi di dalam nukleus sebelum mRNA yang matang diekspor ke sitoplasma dan memerlukan adanya sekuen yang spesifik pada intron, yaitu 5GU, AG3, dan sekuen titik cabang. Dalam dua tahap reaksi, intron dibuang sebagai molekul sirkuler berekor atau lariat dan didegradasi. Splicing melibatkan pengikatan snRNP U1, U2, U4, U5, dan U6 ke sekuen lestari atau conserve untuk membentuk spliceosome di mana reaksi pemotongan dan penggabungan terjadi. Ini adalah gambar sekuen konsensus sisi pemotongan. Splicing memerlukan adanya sekuen yang spesifik. Ujung 5 dari semua intron mempunyai sekuen 5GU3 dan ujung 3 biasanya adalah 5AG3. AG pada ujung 3 didahului oleh sekuen yang kaya pirimidin yang disebut daerah polipirimidin. Sekitar 10-40 residu upstream dari daerah polipirimidin, ada suatu daerah yang disebut sekuen titik cabang yang urutannya adalah 5CURAY3 pada vertebrata, di mana R sama dengan purin dan Y adalah pirimidin. Tetapi pada yeast, sekuen yang lebih spesifik adalah 5UACUAAC3. Ini adalah gambar dua tahap reaksi splicing pada pre-mRNA eukariot. Splicing diketahui terjadi dalam dua tahap reaksi. Pertama, ikatan di depan G pada ujung 5 intron yang disebut sisi 5 splice dipotong pada posisi 2 gugus hidroksil dari residu A sekuen titik cabang untuk menghasilkan molekul sirkuler berekor yang disebut lariat dan ekson bebas 1. Ekson yang pertama. Pada tahap kedua, pemotongan pada sisi 3 splice terjadi setelah G dari AG ketika dua sekuen ekson bergabung bersama. Intron dibebaskan dalam bentuk lariat dan akhirnya didegradasi atau dibuang. Ini adalah gambar splicing pre-mRNA eukariot yang melibatkan snRNP dalam pembentukan spliceosome. Proses splicing dikatalisa oleh snRNP U1, U2, U4, U5, dan U6, dan juga faktor-faktor splicing lainnya. Komponen RNA dari snRNP ini membentuk pasangan basa dengan bermacam-macam sekuen lestari atau conserve pada sisi 5 dan 3 pemotongan atau slice dan titik cabang. Pada awal dari splicing, ujung 5 dari snRNP U1 mengikat ke sisi 5 splice, kemudian U2 mengikat ke titik cabang. Kita akan lihat lanjutan gambar proses ini pada slide berikut.
Tiga kompleks snRNP U4, U5, dan U6 kemudian dapat mengikat yang menyebabkan intron terlepas dan ujung 5 dan 3 ekson mendekat. snRNP berinteraksi satu sama lain membentuk kompleks yang melipat pre-mRNA ke dalam konformasi yang benar untuk splicing. Kompleks snRNP dan pre-mRNA yang membuat upstream dan downstream ekson mendekat dan membuang intron disebut spliceosom. Setelah spliceosom terbentuk, pengaturan ulang terjadi sebelum reaksi splicing dua tahap dapat terjadi dengan membebaskan intron sebagai lariat. Walaupun kebanyakan intron eukariot dipotong oleh spliceosom standar yang digambarkan sebelumnya, ada kelas minor intron yang biasanya membuat sekuen AT-AC pada ujungnya, bukan GT-AG seperti yang normal. Juga memiliki varian sekuen titik cabang. Intron minor ini dipotong oleh varian spliceosom normal, di mana komponen RNA U1 dan U2 masing-masing diganti oleh U11 dan U12. U4 dan U6 adalah varian dari tipe mayor, dan U5 adalah satu-satunya snRNA yang umum digunakan baik pada spliceosom mayor maupun minor. Meskipun ada perbedaan kecil, mekanisme splicing masih identik. Carboxyl terminal domain atau CTD dari RNA polimerase 2 yang mengalami fosforilasi membantu merekrut bermacam-macam faktor yang diperlukan untuk capping, pemotongan ujung 3, dan poliadenilasi dan splicing. Dalam peristiwa capping atau penambahan 7-metil guanosin pada ujung 5 pre-mRNA, enzim-enzim untuk capping mengikat ke CTD untuk melakukan reaksi capping. Setelah selesai, fosfat pada residu SER5 dari CTD dibuang dan enzim-enzim untuk capping memisahkan diri. Setelah capping selesai, fosforilasi pada residu SER2 dalam CTD terjadi yang merekrut faktor-faktor splicing, pemotongan, dan poliadenilasi. Ketika transkripsi berjalan ke titik di mana sisi pemotongan atau sinyal poliadenilasi disintesis, faktor-faktor yang relevan dapat bergerak dari CTD ke daerah pre-mRNA yang baru disintesis dan mendorong peristiwa pemrosesan ini. Jadi, CTD membantu mengkoordinasikan peristiwa pemrosesan pre-mRNA selama proses transkripsi. Modifikasi akhir atau peristiwa pemrosesan yang dialami banyak pre-mRNA adalah metilasi khusus basa-basa tertentu. Pada vertebrata, peristiwa metilasi paling umum adalah pada posisi N6 residu A, terutama ketika residu A terdapat dalam sekuen 5 RRA-CX3, di mana X jarang basa G. Maksimal 0,1% residu A pre-mRNA dimetilasi. Dan metilasi nampaknya sangat lestari dalam mRNA yang matang, walaupun fungsinya tidak diketahui. Demikianlah pembahasan kita tentang pemrosesan mRNA, hnRNP, dan snNRP bagian yang ketiga dengan topik splicing peranan CTD Pol2 dalam pemrosesan metilasi pre-mRNA. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham,
silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan, atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.